Shalom, selamat pagi, sahabat Lumen dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa Anda dengan salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara dalam program Lumen Christmas. Hari ini adalah hari yang ke-13 ya, di mana kita sama-sama belajar tentang Natal ya. Hari ini kita penekanannya sedikit berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu saya sudah membahas Natal untuk semua orang. Nah, kali ini temanya sama ya, hampir sama, sedikit beda aja. Ini kita tambahkan sedikit pertanyaan, yaitu Natal untuk semua orang atau hanya 144.000. Jadi sedikit berapologet ya. Karena ada asumsi bahwa penghuni surga itu hanya 144.000. Saya ingat ketika saya SMA ya, saya diajak teman, lalu saat itu masih polos banget tentang teologi ya. Jadi teman ini ajak kami bertemu dengan seorang bapak, kemudian berdiskusi. Gitu. Lalu dengan santainya dia berkata, dia bilang penghuni surga itu hanya 144.000 loh, gitu. Nah, dia berangkat pada saat itu dari kitab Wahyu, ya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jadi dia bilang hanya 144.000 orang yang tertulis namanya. Dan kalau kita lanjutkan lagi ayat yang ketiga, mereka menyanyikan satu nyanyian di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk. Dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu daripada 144.000 orang yang telah ditebusnya dari bumi itu. Nah, jadi dia bilang hanya 144.000. Nah, kalau memang hanya 144.000, wah, berarti pertanyaannya, Natal sebenarnya hanya untuk 144.000 orang dong, bukan untuk semua orang. Logikanya kan begitu. Tapi pertanyaannya, benarkah hanya untuk 144.000 orang? Benarkah demikian? Nah, untuk kalau Anda lihat ketika saya membahas serial Kitab Kejadian, saya sempat menyinggung tentang bagaimana kita sebaiknya memahami Alkitab. Dan juga membahas tentang angka 66. Kalau Anda ingat, ya, Anda bisa cari ya di playlist saya. Kalau khusus 66 ada di requested topic. Kalau yang serial Kejadian ada di renungan malam. Nah, saya katakan, kalau kita mau memahami kitab Wahyu, sebaiknya kita lebih menggunakan pendekatan pemahaman Semitik atau pemahaman Yudaisme dibanding kita memahami dari pemahaman kita sendiri, khususnya ketika berkaitan dengan angka. Nah, karena apa? Kalau Anda masih ingat, termasuk di Lumen Talkshow sempat saya sampaikan bahwa kalau kita berbicara
angka di dalam kitab Wahyu itu pemahamannya adalah pemahaman Semitik atau Yudaisme. Saat itu Rasul Yohanes menulis surat ini kepada ketujuh jemaat, yaitu adalah jemaat ini adalah orang-orang yang ada di bawah penganiayaan pada saat itu. Ingat, gereja itu mulai agak lega itu ketika Konstantin itu menyatakan Natal itu hari raya libur ya. Jadi sebelumnya itu, wah gereja itu di bawah penganiayaan. Ya, kalau Anda perhatikan dari apa yang saya share di Lumen Christmas ini, jadi ketika Konstantin menjadi Kristen, nah pada saat itulah dia kumandangkan Natal tanggal 20 Desember sebagai hari raya Natal dan dirayakan. Nah itu sebelumnya itu kekristenan itu ada di bawah penganiayaan. Jadi ratusan tahun itu di bawah penganiayaan ya. Nah, pada saat Rasul Yohanes menulis ini, surat atau kitab Wahyu ini, Wahyu maksud saya, ditulis kepada jemaat-jemaat yang sudah sempat melarikan diri pada masa Yerusalem itu, tembok Yerusalem itu dirubuhkan. Jadi orang-orang percaya saat itu mereka sudah melarikan diri sebelum pengepungan tembok Yerusalem dan rubuhnya tembok Yerusalem. Maka ketika Rasul Yohanes menulis surat ini untuk mengurangi pressure, untuk mengurangi tekanan, untuk mengurangi penganiayaan. Ya, meminimalisirlah sekalipun ada penganiayaan itu. Maka digunakanlah bahasa sandi. Ya, bahasa sandi yang tentu dipahami oleh penulis pada saat itu dan pembaca pada saat itu, bukan penulis pada zaman itu, pembacanya saat ini. Nah, itu gapnya terlalu jauh. Nah, maka kalau kita berbicara 144.000, maka kita harus memahaminya dalam pemikiran Yohanes dan pembacanya, yaitu pemikiran Semitik atau Yudaisme. Nah, 144.000 ini, ya, ini kita mesti pahami dalam gematrianya orang Yahudi, ya. Jadi setiap suku, kaum, dan bangsa mungkin memiliki numerologi. Saya pernah belajar numerologi dari Amerika ya, dan beda sekali pemahaman numerologinya dengan ya kami orang Batak. Nah, orang Chinese juga punya numerologi namanya Feng Shui, ya. Kalau orang Yahudi namanya gematria. Nah, mungkin di suku Anda ada namanya, di bangsa lain juga ada namanya. Makanya bangsa Jepang juga punya pemahaman sendiri ya. Jadi ada beda-beda ya, beda-beda masalah angka ini. Maka untuk memahaminya tentu harus dari pemahaman yang menggunakan gematria itu sendiri. Nah, 144.000 itu kita mesti pahami sekali lagi dari pemikiran Yohanes yang menulis kepada pembacanya saat itu. Nah, kita mesti pilih sedikit ya. Bagi orang Yahudi pada masa itu, 1.000 itu, kalau Anda masih ingat waktu saya bahas tentang kitab Wahyu, yaitu 1.000 itu berbicara tentang tak terhingga. Karena pada saat itu ya jangan Anda lihat sekarang, tak terhingga kan bukan 1.000 gitu. Nah, bilangan 1.000 pada zaman itu
menggambarkan bilangan yang tak terhingga. Jadi kalau misalnya Rasul Yohanes berbicara kerajaan 1000 tahun, bukan 1000 tahun letter-let, itu berbicara kerajaan yang tidak berkesudahan, kerajaan yang tidak terhingga waktunya. Jadi jangan dianggap itu benaran 1000 tahun ya. Jadi bukan 1000 tahun dalam pemikiran kita yang ada di sekarang ini, bukan. Pemikiran 1000 tahun orang Indonesia ataupun pemikiran 1000 tahun orang barat, bukan ya. Jadi itu berbicara kerajaan yang tidak berkesudahan. Nah, kemudian 144 itu dari 12 kali 12 berarti 144. Oh, jadi tepat sekali ya. 12 kali 12 berarti 144 ya. Nah, 12 dalam pemikiran orang Semitik pada saat itu, bahkan sampai saat ini ya, yaitu berbicara tentang angka kerajaan Allah. Angka ya, angka kerajaan Allah. 12 suku Israel. Nah, kalau Anda lihat di pasal yang Wahyu pasal 7 ya ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan 144.000 yang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah, sekali lagi 12 ini adalah angka kerajaan Allah. Nah, bagaimana kok bisa ini angka kerajaan Allah? Kita mesti memahaminya sekali lagi dari pemahaman Yahudi atau Semitik, yaitu ini berasal dari perkalian 3 dan 4. Ya. Angka 3 itu angka kekudusan atau angka Allah, ya. Angka yang mengacu kepada Allah. Kemudian angka 4 itu adalah alam semesta, ya. Jadi universe, alam semesta, ya. Jadi seluruh alam semesta ini. Jadi angka 12 itu adalah perpaduan dari, jadi orang Yahudi memahaminya angka 12 ini perpaduan antara manusia dengan Allah. Maka ini ialah yang disebut kerajaan Allah. Jadi 12 kali 12, kerajaan Allah dikali kerajaan Allah, berarti berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi, sekali lagi, 144.000 ini kita tidak bisa memahaminya dari 140.000 dari konsep atau pemikiran Indonesia yang barat, tapi pemikiran Semitik saat itu yang dimana saat itu mereka memahami adalah berbicara tentang kerajaan Allah yang tidak terbatas. Betul, kalau kita hanya berhenti, misalnya kita berangkat dari Wahyu pasal 7, kalau kita berhenti di ayat yang keempat, kemudian ada penjabarannya sampai 8, iya memang terkesan hanya dari 144.000, ya. Kenapa? Karena kita tahu dari 12 suku bangsa Israel, kemudian setiap suku ada 12.000, ya. Terkesan memang 144.000. Emang begitu, ya. Jadi 12.000
Tapi ingat, 12 itu berbicara perpaduan atau kesatuan, ya, kesatuan kerajaan, kesatuan Allah dan manusia. Kemudian 1000 berbicara tak terhingga, artinya dari setiap suku itu akan ada orang yang datang kepada Tuhan, ya tak terhingga jumlahnya. 12.000 menghasilkan 144.000. Nah, kalau kita berhenti di situ, ya terkesan begitu. Tapi ingat, waktu Yohanes nulis ini surat, dia nggak berhenti di situ. Kita lihat di ayat yang ke-9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa yang berdiri di hadapan tahta Anak Domba, memakai jubah putih, memegang daun palem di tangan mereka. Wow. Jadi ada jumlah yang tidak terhitung. Jadi kita tidak bisa memahami dalam pemikiran kita yang notabene bukan pemikiran Semitik ataupun pemikiran orang Yahudi. Jadi 12 itu berbicara kerajaan Allah, di mana Allah memimpin manusia. Di perpaduan manusia dengan Allah. Tapi manusia yang bagaimana? Jelas tadi 3 itu berbicara kekudusan. Orang-orang yang kudus. Ya kalau kita baca kembali kitab Wahyu, yaitu orang-orang yang ditebusnya. Jadi Allah akan menyatu dengan manusia di dalam kerajaannya, yaitu dengan manusia yang sudah ditebusnya. Jadi yang ditebus itu siapa? Apakah hanya 144.000? Tidak. Yesus mati untuk semua orang. Maka dengan demikian Natal itu untuk semua orang. Nah, sebenarnya kalau kita pelajari dari silsilah Yesus sendiri, maka kita akan melihat di sini ada bangsa asing. Ya, kalau tahun yang lalu saya kan fokusnya di sini ya, bahwa kalau Allah melibatkan bangsa asing, ya, Allah melibatkan bangsa asing, maka udah tentu seharusnya Allah juga melibatkan orang asing dalam keselamatan. Jadi maksud saya begini, logika berpikirnya seperti ini. Allah melibatkan bangsa asing dalam silsilah, yaitu silsilah lahirnya Yesus Kristus atau silsilah lahirnya Sang Mesias, ya, tetapi tidak melibatkan di dalam keselamatan. Nah, itu sebabnya dalam renungan Natal tahun lalu saya tegaskan bahwa Natal itu untuk semua orang. Di sini ada 4 wanita. 4 wanita ini merupakan wanita yang spesial. Saya bilang nenek lahirnya Yesus Kristus. Ya, jadi biasanya kan yang ditulis bapaknya,
bapak atau kakeknya ya. Kakeknya lebih tepatnya ya, bapak leluhur. Karena patria kan jadi dihitung itu dari bapak. Nah, menarik ada 4 nama wanita yang ditulis di dalam silsilah ini. Saya akan bacakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Anda ingat siapa ini Tamar? Ini kalau kita pahami dalam pemahaman kita saat ini kan mertua makan menantu. Ini kan terkesan orang, ya kalau sekarang ini kan gimana ya, itu kayaknya aib banget gitu. Tapi Anda perhatikan, orang yang kita anggap, ya kita anggaplah aib, karena memang ini kan strateginya Tamar yang tidak mau kehilangan, ya kehilangan keluarga ini ya, strateginya. Dan mertua sendiri yang menghampiri dia. Dan ya ini Alkitab kita. Alkitab kita itu apa adanya. Tetapi yang perlu dicatat, kalau Anda ingat beberapa hari yang lalu saya bilang, keturunan Mesias itu yang utama bukan dari perempuan, tapi dari laki-laki, patriark, silsilah laki-laki. Jadi neneknya boleh saja atau ibunya boleh saja dari luar, tetapi tetap yang akan dihitung adalah garis keturunan laki-laki. Nanti berbeda dengan Yesus ya. Kalau Yesus emang sudah dikasih tahu dia bandnya siapa dan siapa yang harus mengaku. Nah, yang saya maksud dalam silsilah itu, kalaupun misalnya ada seperti Rahab, ya, dia bangsa asing, bukan orang Yahudi. Israel pada saat itu tentunya. Dia bukan orang Israel. Dia bukan orang Israel. Dia non-Israel. Nah, sekalipun demikian, Tuhan tetap pakai itu. Jadi kalau kita lihat ini, 4 wanita ini spesial ini, ada case-nya masing-masing. Kemudian Rahab, kita tahu itu siapa Rahab. Dia ini bangsa asing. Dan Anda tahu sendiri pekerjaannya. Nah, sekalipun demikian, Allah melibatkan. Wah, dari Rahab ini, ya, dari rahimnya Rahab ini, melahirkan garis keturunan Sang Mesias. Kemudian Ruth, orang Moab. Wow, bangsa asing.
Wah, orang Moab ini kan punya dewa-dewa Chemos ya. Kalau Anda nonton filmnya. Di film itu digambarkan bagaimana itu penyembahan kepada Chemos itu. Nah, Ruth juga bukan bangsa Israel. Dia juga non-Israel. Jadi ada dua nenek lahiriah Yesus Kristus yang bukan bangsa Israel. Wah, satu lagi ini kalau kita baca selanjutnya, saya baca lagi ya. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, ya. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Verlo, nggak disebut namanya, tapi fair sekali ya, disebut istri Uria. Karena memang istrinya Uria toh, dia colong gitu. Ya, Daud itu dia colong istri orang. Bahkan dia buat strateginya supaya Uria itu meninggal di peperangan. Ya, apa adanya. Apa adanya. Karena memang Raja Daud demikian. Ini kalau kita lihat 4 wanita ini ya. Ini mengajarkan kita bahwa nenek lahirnya Yesus Kristus itu tidak semua dari yang kita berpikir Israel. Ya. Enggak. Semua yang baik-baik saja. Nah, Daud jelas ditaruh di situ, istrinya Uria loh. Kita menulis itu loh. Ini menunjukkan bahwa sekalipun demikian, Allah tetap menggunakan itu untuk menurunkan, melahirkan silsilah Sang Mesias. Dengan kata lain, empat wanita ini bisa mewakili semua orang. Dua diantaranya mewakili kaum Israel, dua diantaranya mewakili kaum yang bukan Israel. Tamar dan Betseba pernikahan yang tidak wajar. Ya. Kemudian Rahab dan Rut dari kaum penyembah berhala. Artinya ini bisa mewakili semua. Ya, perwakilan. Itu sebabnya saya mengatakan Natal itu untuk semua orang. Akan sangat tidak fair kalau Natal itu hanya untuk orang yang hidupnya suci saja. Daud jelas ditulis di sini,
melahirkan Salomo dari istri Uria. Terang-terangan dari istri orang loh, bukan dari istrinya. Maka sangat tidak fair kalau tidak melibatkan orang-orang, melibatkan dalam artian, maka sangat tidak fair kalau keselamatan itu tidak terbuka bagi orang-orang yang berdosa. Rahab dan Rut dari bukan bangsa Israel. Sama alasannya. Maka sangat tidak fair kalau bangsa asing juga tidak diberi kesempatan. Maka dengan demikian saya menegaskan bahwa Natal itu untuk semua orang, bukan hanya 144.000. Allah itu Maha Kasih, Dia adil. Karena Dia adil, Dia melibatkan bangsa asing dalam melahirkan keturunan yang sampai pada akhirnya melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Yaitu dari benih ilahi, di mana Roh Kudus ya menaungi Yesus Kristus. Tapi tetap dihitung dari Yusuf, sekalipun benihnya bukan dari Yusuf. Tapi secara lahiriah generasinya tetap dari keturunan Daud. Jadi Natal itu untuk semua orang. Bukan untuk beberapa orang. Bukan hanya 144.000. Masalahnya orang mau terbuka untuk Natal atau tidak. Itu case-nya di situ. Yesus mati untuk semua orang. Masalahnya apakah semua orang mau menerima Yesus atau tidak. Natal itu terbuka untuk semua orang. Masalahnya orang mau terbuka untuk Natal. Tentu kalau kita buka ya, banyak ayat-ayat yang menyinggung bahwa keselamatan untuk terbuka untuk semua orang. Jadi Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Wow. Jadi kasihnya besar bagi dunia ini. Maka Natal itu untuk dunia ini. Kemudian kalau kita baca Petrus, kitab Petrus ya, tertulis, Bapa tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan semua orang bertobat ya dan diselamatkan. Maka Natal itu untuk semua. Natal untuk semua orang, maka Yesus Kristus pun mati menebus semua orang. Sekali lagi, Yesus Kristus pun mati untuk menebus semua orang. Oleh sebab itu, keselamatan pun terbuka untuk semua orang. Terbuka.
kita manusia tinggal memilih apakah kita mau menerima atau tidak. Keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus yang menebus dosa umat manusia. Karena Yesus Kristuslah pengantara tunggal antara manusia dengan Allah. Jadi keselamatan terbuka bagi untuk semua orang karena Yesus Kristus telah mati menebus semua dosa orang. Sekali lagi, keselamatan itu terbuka bagi semua orang karena Yesus Kristus mati untuk menebus semua orang. Jadi saudara-saudara, Natal ini terbuka untuk siapa saja. Dan pilihan itu ada bagi kita masing-masing. Saya tidak berbicara, saya tidak berbicara tentang agama yang tertulis di KTP, bukan itu. Tapi saya lebih berbicara respon kita kepada Natal itu sendiri. Karena apa? Kita sudah membahas ya sejarah Natal, bahkan kita tahu kapan tanggalnya itu, Yesus itu lahir. Nah, jadi kalau misalnya saya berbicara agama yang tertulis di KTP Anda KTP-nya Kristen, Anda bilang, oh saya Kristen. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah meresponi dengan benar, yaitu tentang Yesus Kristus? Apakah Anda sudah meresponi dengan benar Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Jadi Natal itu untuk semua orang, bukan hanya 144.000. Ingat tadi saya katakan bahwa kita tahu ada 12 suku bangsa Israel, kemudian dari 12 suku bangsa Israel ini ada 120.000 orang per suku. Tadi kita sudah belajar bahwa 1.000 dalam konsepnya pemikiran orang Yahudi atau Semitik, ya, Yahudi secara khusus, yaitu 1.000 pada saat itu adalah angka tak terhingga. Jadi kalau bicara 12.000, berarti tadi saya sampaikan bahwa 12 itu berbicara kerajaan Allah, maka kerajaan Allah yang tidak terhingga. Jadi perpaduan manusia dengan Allah. Jadi ada kesatuan manusia yang tidak terhingga, kesatuan manusia dengan Allah yang tidak terhingga dari setiap suku bangsa Israel. Buktinya nanti kalau kita baca kitab Wahyu, ya jelas dikatakan bahwa ada sejumlah orang yang tidak terhitung jumlahnya dari suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Kenapa? Karena 144.000 itu bukanlah angka yang kita pahami dalam pemikiran kita saat ini, ya. Tetapi harus kita pahami dari pemikiran Yudaisme, yaitu 12 itu berbicara angka kerajaan Allah, kemudian 1.000 itu berbicara tentang kerajaan waktu yang tidak terhingga. Jadi 12 kali 12.000, ini berarti 144.000. Ingat 12 tadi berbicara tentang
perpaduan manusia dengan Allah. Jadi manusia menyatu dengan Allah dalam satu kerajaan yang tidak terhingga waktunya. Jumlahnya dikatakan jelas tidak terhitung, jumlahnya banyak sekali. Ya, jadi Natal itu untuk semua suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Natal itu bukan eksklusif hanya untuk orang-orang tertentu. Natal untuk semua orang. Kemudian orang itu mau merespon atau tidak, itu adalah masalah yang berbeda. Jadi saya Dr. Tolok mengucapkan bagi kita selamat menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan saya ucapkan selamat Natal, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya mengakhiri Lumen Christmas hari ini, bagi Anda yang pertama kali hadir di channel ini, silahkan menekan tombol subscribe-nya, ya. Kemudian aktifkan loncengnya, lalu bagikan kepada banyak orang, supaya semakin banyak orang yang diberkati. Bagi sahabat Lumen juga yang mau memberikan komentar, silakan tuliskan kolom komentar Anda. Dan mau membagikan, silakan ya. Saya rekomendasikan bagikan kepada sebanyak orang, ya, sebanyak-banyaknya, supaya semakin banyak orang yang diberkati. Sekali lagi saya Dr. Tolok Marbu mengucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas untuk kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.